Pemirsa, kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih menjadi sorotan publik. Yang terbaru, Irjen Pol Verdi Sambo mengakui bahwa dialah yang menjadi dalang peristiwa pembunuhan ini. Dia juga mengaku telah merekayasa peristiwa yang terjadi di rumah dinasnya 8 Juli 2022 lalu. Lalu apa motif Jenderal Bintang 2 tersebut melakukan pembunuhan ini? Berikut liputannya. Mereka secara sistematis menghilangkan barang bukti, tempat kejadian perkara bahkan dirusak. Kalau didalami lebih lanjut ya, pihak-pihak itu ada dalam satu satgas yang disebut Satgasus. Udah kita rancang suatu cerita di mana kita ademin aja kasih duit tik 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 gitu. Irjen Pol Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri ini merupakan aktor utama sekaligus orang yang telah merekayasa alur peristiwa pembunuhan terhadap ajudannya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sambo pun kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Pengakuan Jenderal Bintang 2 ini keluar saat dirinya diperiksa tim Komnas HAM pada Jumat 12 Agustus 2022 kemarin. Pertama adalah pengakuan saudara FS bahwa dia adalah aktor utama dari peristiwa ini. Yang kedua, dia mengakui bahwa sejak awal dialah yang melakukan langkah-langkah untuk merekayasa, mengubah atau mendisinformasi beberapa hal sehingga pada tahap-tahap awal misalnya yang terbangun konstruksi ceritanya atau peristiwanya tembak-menembak kan begitu. Tapi kemudian tadi diakuinya itu adalah hasil rancangan dia sendiri dan dia mengakui bahwa dia bersalah dalam tindakannya yang merekayasa itu. Lalu yang masih membuat publik penasaran sekarang adalah apa alasan Verdi Sambo menghabisi Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Karena hingga kini polisi belum menjelaskannya secara resmi. Namun demikian, Menko Polhukam Mahfud MD sempat memberi pernyataan soal ini. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi apa sih motifnya, ini kan sudah banyak di tengah masyarakat. Berbagai dugaan akhirnya muncul. Ada yang menyebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tewas gara-gara melaporkan perselingkuhan Verdi Sambo kepada istrinya Putri Chandrawati. Ada pula yang menyebut Brigadir J telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati sehingga membuat geram mantan Kadif Propam tersebut. Yang paling mencengangkan, ada dugaan Brigadir J dihabisi karena telah mengetahui banyak soal bisnis haram Verdi Sambo. Lalu mana yang benar? Seiring perjalanan waktu, motif dugaan pelecehan seksual yang kabarnya dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati, akhirnya terbantahkan. Begitu pula dengan kasus percobaan pembunuhan terhadap Barada Richard Eliezer atau Barada E dengan terlapor Brigadir J. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Kita anggap bahwa dua laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori obstruction of justice. Ya, ini bagian daripada upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan daripada kasus 340. Sepertinya laporan dugaan pelecehan seksual tersebut
hanya akal-akalan Putri Chandrawati semata. Dengan tidak terbuktinya kasus dugaan pelecehan seksual ini, maka ada kemungkinan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, akan terjerat pidana karena telah membuat laporan palsu. Ketika dia laporkan, mestinya dia sudah yakin ada memang perbuatan yang dilakukan gitu. Karena kan ibu ini mengatakan sebagai saksi korban. Kan itu soalnya gitu. Ya, ketika dia laporkan sebagai saksi korban ternyata perbuatannya nggak ada, ya kan itu apa namanya? Iya kan? Betul, kan betul. mengada-ada kan namanya begitu kan? Iya. Tidak ada tapi dianggap ada gitu. Nah itu yang mestinya penegak hukum harus selektif juga gitu melihat itu gitu. Gila, perbuatan yang dilakukan Irjen Pol Ferdi Sambo telah banyak memakan korban. Bukan hanya korban nyawa, karir puluhan personil di Korps Bayangkara pun ikut menjadi korban. Kita sedih dengernya. Kenapa nggak duitnya dibagi ke kita, ya kan? Buat kita bagi sama orang-orang yang susah kan, buat amalkan. 2 miliar kan lumayan kan. Kalau 2 miliar itu satu orang dikasih juta aja, 2.000 orang kita selamatkan. Ferdi Sambo menggunakan kekuasaannya untuk memerintah orang-orang kepercayaannya, merekayasa cerita dan merusak lokasi kejadian. Alhasil 36, 16 diantaranya perwira tinggi, menengah dan perwira pertama menjadi korban. Mereka secara sistematis menghilangkan barang bukti, tempat kejadian perkara bahkan dirusak. Kalau didalami lebih lanjut ya, pihak-pihak itu ada dalam satu satgas yang disebut Satgasus. Udah kita rancang suatu cerita di mana kita ademin aja kasih duit tik 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 gitu. Konspirasi yang dilakukan oleh Irjen Pol Ferdi Sambo benar-benar terstruktur dan sistematis. Bayangkan, hingga Minggu 14 Agustus 2022, sudah 36 personil terjerat pelanggaran kode etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. 16 diantaranya perwira tinggi, menengah, dan perwira pertama. Dan bukan tidak mungkin, jumlah ini akan bertambah karena tim khusus yang menangani kasus ini masih terus bekerja. Sambo benar-benar licik. Ia menggunakan orang-orang kepercayaannya untuk ikut serta mengarang cerita dan merusak TKP pembunuhan. Dan inilah kebohongan yang telah dilakukan Ferdi Sambo dalam kasus terbunuhnya Brigadir J. Pertama, dikatakan dari Magelang, Jawa Tengah, Sambo dan rombongan tiba di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Padahal, ia tiba di Jakarta pada Kamis 7 Juli 2022 atau H-1 sebelum kejadian dengan menggunakan pesawat. Kemudian, awal mula dikatakan bahwa saat kejadian, Sambo sedang tidak ada di TKP karena sedang melakukan PCR. Padahal faktanya, ia ada di lokasi dan memerintahkan Barada Richard Eliezer atau Baradae untuk mengeksekusi Brigadir J. Kebohongan lainnya, pada saat kejadian dikatakan ada baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ternyata berdasarkan penyelidikan, tembakan sengaja dilepaskan Sambo ke dinding dengan menggunakan senjata Brigadir J. Kebohongan keempat yang dilakukan Sambo adalah soal CCTV. Dikatakannya, kalau CCTV di sekitar lokasi rusak terkena petir
dan dekodernya diambil oleh petugas awal yang datang ke TKP. Padahal kejadian sebenarnya adalah rekaman dan CCTV diambil oleh orang suruhan Sambo. Dan kebohongan terakhir yang dilakukan oleh Sambo adalah soal pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap istrinya Putri Chandrawati. Dikatakan penembakan dipicu teriakan istri Sambo yang dilecehkan di dalam kamar oleh Brigadir J. Namun faktanya, hasil dari gelar perkara, dugaan tersebut tidak terbukti, sehingga proses penyidikannya dihentikan. Kejahatan ini bahkan dilakukan secara sistematis, ya. Sistematis itu karena mereka memahami cara kerjanya satu proses hukum pidana soal pembuktian, maka mereka secara sistematis kemudian menghilangkan barang bukti. Di antaranya apa? Tempat kejadian perkara tidak dilakukan olah TKP, bahkan dirusak. Ini sistematis, ya. Oke. Terstruktur itu bayangkan dari bintang 2 ada 1 bintang 2, ada 2 bintang 1, kemudian kombes perwira menengah, ya, dan AKBP, kemudian ada kompol dan ada juga AKP dan bintara. Ya, artinya ini, ya, mereka ini sudah lama berkomunikasi, ya. Kalau mereka mungkin dalam komunikasinya baru sesaat, ya, mungkin mereka tidak mau karena mereka tahu konsekuensinya. Ferdi Sambo sepertinya punya pengaruh besar di Korps Bayangkara. Apalagi sebelum ia tersangkut peristiwa pembunuhan ini, Sambo menjabat sebagai Kadif Propam dan Kepala Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Merah Putih. Dengan posisinya itu, ia pun memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk mengelabuhi sebuah peristiwa pembunuhan. Lalu seberapa besar kewenangan Satgasus Merah Putih di tubuh kepolisian? Pada malam ini juga Bapak Kapolri secara resmi sudah menghentikan kegiatan dari Satgasus Polri. Ada aliran dana dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Konon Sambo dan istri menjanjikan uang sebesar 2 miliar rupiah kepada eksekutor dan orang yang ikut membantu proses pembunuhan. Mereka secara sistematis menghilangkan barang bukti, tempat kejadian perkara bahkan dirusak. Kalau didalami lebih lanjut, ya, pihak-pihak itu ada dalam satu satgas yang disebut Satgasus. Udah kita rancang suatu cerita di mana kita ademin aja kasih duit tik 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 gitu. Hingga kini publik masih terus menunggu akhir dari drama pembunuhan yang diotaki oleh mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Ferdi Sambo. Diakui, kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J ini penuh lika-liku. Mulai dari rekayasa peristiwa, perusakan tempat kejadian perkara, hingga aliran uang yang dijanjikan Sambo dan istrinya Putri Chandrawati kepada eksekutor dan orang yang membantu melancarkan proses pembunuhan ini. Jumlah uang yang dijanjikan cukup besar, 2 miliar rupiah. Ya, Brigadir Richard Eliezer atau Baradae dijanjikan uang sebesar 1 miliar rupiah sebagai imbalan atas kerjanya menghabisi nyawa Brigadir J. Sementara Brigadir Kepala atau Bribka Riki Rizal serta sopir pribadinya bernama Kuat Ma'ruf masing-masing dijanjikan uang tutup mulut
sebesar 500 juta rupiah. Uang tersebut akan diberikan sebulan setelah peristiwa ini terjadi. Udah kita rancang suatu cerita di mana kita ademin aja kasih duit, tik 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 gitu. Kita sedih dengernya. Kenapa nggak duitnya dibagi ke kita, ya kan? Buat kita bagi sama orang-orang yang susah kan, buat amalkan. 2 miliar kan lumayan kan. Kalau 2 miliar itu satu orang dikasih juta aja, 2.000 orang itu selamatkan. Irjen Pol Verdi Sambo, perwira bintang 2 ini memang bukan orang sembarangan di Korps Bayangkara. Apalagi dia sempat memegang posisi sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus atau Kasatgasus Merah Putih bentukan mantan Kapolri Tito Karnavian. Lalu apa hubungannya antara kasus terbunuhnya Brigadir J dengan Satgasus Merah Putih? Berdasarkan pernyataan Indonesia Police Watch, nyatanya hampir beberapa personil yang terjerat dalam kasus pembunuhan Brigadir J merupakan anggota Satgasus Merah Putih. Termasuk 2 tersangka, Baradae dan Bribka Riki Rizal. Yang perlu menjadi catatan penting untuk kepolisian masa depan adalah komplotan atau geng ya, yang secara bersama-sama mau melakukan tindakan menghalangi penyidikan, melakukan perbuatan tercela. Ini yang harus kita dalami. Kalau didalami lebih lanjut ya, pihak-pihak itu ada dalam satu satgas yang disebut Satgasus. Satgasus ini perintahnya hanya pendek, sederhana aja. Kasatgasus adalah menangani kasus-kasus yang mendapat atensi, bahasanya atensi ya, yang atensi tinggi, atensinya tinggi terkait tindak pidana apa saja. Padahal ada Bareskrim, ada Dirserse, di Polda-Polda ya, tetapi ini mendapat atensi. Nah, saya mendapat informasi yang pergerakan di luar ini terkait dengan adanya anggota yang dari Kasatgasus ini. Saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi teridentifikasi dari sana. Satgasus Merah Putih dibentuk pada tahun 2016 di zaman kepemimpinan Tito Karnavian. Tujuannya untuk menangani perkara besar lintas direktorat seperti narkoba jaringan internasional atau kasus-kasus besar lainnya. Keberadaan Satgasus Merah Putih sempat menjadi kecemburuan personil lain yang berada di luar lingkaran Satgas tersebut. Sampai akhirnya, sang kepala Irjen Pol Verdi Sambo tersangkut kasus pembunuhan berencana. Organisasi non-struktural yang ada di tubuh kepolisian ini pun bubar. Pada malam ini juga Bapak Kapolri secara resmi sudah menghentikan kegiatan dari Satgasus Polri. Artinya sudah tidak ada lagi Satgasus Polri. Ya, ini untuk menjawab berbagai macam pertanyaan rekan-rekan media. Ya, jadi sudah clear. Alasannya bahwa menurut pertimbangan daripada pertimbangan staf, ya, untuk efektivitas kinerja organisasi, maka lebih diutamakan atau diberdayakan satker-satker yang menangani berbagai macam kasus permasalahan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Karir Verdi Sambo di kepolisian runtuh. Kini ia menjadi tersangka kasus pembunuhan anak buahnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sambo juga telah menumbalkan puluhan personil Polri lainnya dalam kasus ini. Verdi Sambo kini telah hancur, baik karir maupun kehidupannya. Ancaman hukuman yang disangkakan kepadanya pun cukup berat, mati atau penjara seumur hidup. Demikian menyikap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.